Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas struktur data yakni ADT, fungsi rekursif, dan linked list. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Gulam Ramadan Nugroho dengan NIM 2224 1010 3062 dan selanjutnya Saya Manunya dengan NIM 3078. dengan terakhir. Dan saya Dandi Sakuya Firmansyah dengan NIM 222 410 10 3084. Baik, untuk yang poin pertama saya yang akan menjelaskan soal pertama, yakni disuruh buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Terus gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Terus buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Dan berikut adalah codingannya atau programnya. Baik, untuk yang ini kan merupakan implementasi kelas FIB yang memiliki metode Fibonacci untuk menghasilkan deret Fibonacci dengan panjang tertentu. Kelas FIB mendefinisikan kelas FIB definite self panjang metode inisialisasi kelas FIB dengan parameter panjang yang merupakan panjang dari deret Fibonacci yang ingin dihasilkan. Untuk yang CFP sama dengan panjang ini menyimpan panjang dari Fibonacci ke dalam atribut P. Untuk self data sama dengan dalam kurung 1,1 membuat atribut data yang berisi dua elemen pertama dari deret Fibonacci 1,1. Terus selanjutnya yang def Fibonacci self, pohon pohon R sama dengan false. Metode yakni ini untuk metode untuk menghasilkan deret Fibonacci-nya. Untuk yang pohon R itu maksudnya adalah parameter opsional dengan nilai default false. Terus yang Fibosaf ini adalah sebuah metode internal yang melakukan perhitungan deret Fibonacci. Jika pohon R bernilai true, mencetak data deret Fibonacci-nya. Terus jika deret self P kurang dari atau sama dengan 2 dan lebih dari 0, maka mengembalikan nilai 1. Dan jika panjang deret kurang dari atau sama dengan 0, itu kurang kalau kalau kurang dari nol maka mengembalikan, jika panjang deret kurang dari atau sama dengan nol itu akan mengembalikan pesan kesalahan. Dan jika panjang deret sama dengan panjang data mengembalikan elemen terakhir dari data. Dan jika tidak menambahkan elemen baru ke data dan melakukan rekursi untuk menghitung nilai berikutnya. Terus selanjutnya yang return Fibonacci memanggil metode Fibo dan mengembalikan hasil perhitungannya. Dan cukup sekian penjelasan yang dari soal satu akan dilanjutkan tugas yang soal dua. Yang di sini saya akan menjelaskan soal 2. Pertama, buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan. Terus buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Terus gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom 123 4321. Terus buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Terus buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Yang pertama, kelas PAL itu adalah definisi kelas dengan nama PAL. Terus yang tiga-tiga itu def new kelas data pohon R atau sama dengan parse. Definisi ini dari metode use new ini dalam kelas PAL. Metode ini menerima dua parameter yaitu CLS dan data serta parameter opsional yaitu pohon R yang defaultnya adalah false. Terus if pohon R ini memeriksa apakah parameter pohon R ini bernilai true. Jika pohon R ada bernilai true, maka kode akan mencetak nilai data. Terus lanjut, ini ada def palindrom data. Fungsinya ini melakukan pemeriksaan apakah string adalah palindrom atau bukan. Terus ada palindrom data ini di if pohon ini adalah true, maka akan mencetak karakter utama dan terakhir dari string data. Terakhir juga ada em,
N sama new itu mengembalikan hasil dari pemanggilan fungsi palindrom data. Dan juga pound R ini diatur menjadi true. Oke, mungkin soal 3 lanjut dijelaskan oleh Abdul. Next dong, next. Ini saya akan menjelaskan nomor 3. Soalnya yakni titik 2D data bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik. Lalu OY itu bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik. Operasi O geser horizontal atau DX menggeser titik secara horizontal sejauh DX atau boleh ke kiri atau ke kanan. Bergeser vertikal atau DY menggeser titik secara vertikal sejauh DY boleh ke atas atau ke bawah. Dihitung jarak atau titik lain menerima menerima inputan lain yang juga bertipe titik dua dimensi. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai jarak dalam nilai positif hx, mengembalikan nilai x algoritma. Next, Mas. Nah, ini bentuk blok kodenya. Kode ini merupakan definisi dari sebuah kelas Python yang disebut core atau yang digunakan untuk mengelola objek yang mempresentasikan koordinat dalam dua dimensi. Tapi kode ini punya beberapa kesalahan penulisan yang perlu diperbaiki. Terus konstruktor init, konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek kelas harusnya ditulis sebagai init bukan init. Ada dua. Ah, terus memasukkan parameter self x dan y yang diberikan. Metode kanan, kiri, atas, dan bawah. Metode-metode ini menggeser koordinat objek sesuai dengan arah yang ditentukan. Kanan, kiri, atas, bawah, sebanyak satuan yang diberikan. Penggunaan self titik X dan self titik Y itu buat ngakses dan buat modifikasi koordinat objek. Terus metode jarak itu buat menghitung jarak antara objek saat ini dengan koordinat yang diberikan sebagai parameter. Formula yang digunakan adalah rumus jarak Euclidean dalam dua dimensi. Terus ada metode Rx dan REY. Metode ini dibuat untuk mengambil nilai titik X dan titik Y dari objek core. Mungkin segitu aja yang soal nomor 3. Selanjutnya saya kembalikan ke sampean, Mas. Baik, selanjutnya saya lanjutkan ke soal yang nomor 4. Yakni yang nomor 4 ini implementasikan ADD titik menjadi 2D menjadi struktur data. Terus gunakanlah struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Yang pertama buat titik
Oke. Yang pertama buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3 dan selanjutnya buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5. Terus selanjutnya geserlah titik-titik T1 ke kiri sebanyak 3 satuan dan geserlah titik T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Terus disuruh tampilkan koordinat T1 saat ini, geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Tampilkan koordinat T2 saat ini dan terakhir tampilkan jarak T2 dengan T2. Untuk yang pertama T1 sama dengan koor 2,3. Itu buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3. Terus yang T2 sama dengan koor 4,5. Buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5. T1 kiri 3 itu geserlah T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Terus T1 bawah 7 geserlah T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Terus print F T1 dot rex, T1 dot ray itu tampilkan koordinat T1 saat ini. Dan selanjutnya yang bawahnya T2 titik kanan 15 geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Terus yang T2 titik atas 9 itu geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Dan selanjutnya print F T2 titik rex, T2 titik re itu tampilkan koordinat T2 saat ini. Dan yang terakhir print T1 jarak T2 dot rex, T2 dot re itu tampilkan jarak T1 dengan T2. Selanjutnya apa lima? Apa tadi? Untuk soal nomor 5 ini buatlah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Buatlah metode untuk menghitung jumlah sum semua bilangan di sebuah linked list dan buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Pengguna bisa menentukan susunannya apakah linked list 1, linked list 2 atau linked list 2, linked list 1. Buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list demikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut. Yang terakhir, buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Untuk yang pertama ini, kelas. Untuk yang pertama, tugas kelas note. Kelas note ini mendefinisikan kelas note yang akan digunakan sebagai note dalam linked list. Terus, yang def init self data itu sebuah metode inisiasi yang mengatur data pada node dan referensi ref ke node berikutnya. Terus self item sama dengan data itu untuk menyimpan data pada node-nya. Terus yang self ref sama dengan non itu awalnya referensi diatur ke node-nya. Terus yang kedua itu class linked list mendefinisikan kelas linked list yang merepresentasikan linked list-nya. Itu definite self itu sebuah metode inisialisasi yang mengatur awal linked list start node. Terus yang self start node sama dengan nun itu awalnya linked list kosong. Selanjutnya def insert at start self data metode adalah sebuah metode untuk memasukkan elemen baru di awal linked listnya. Terus yang new node sama dengan node data itu membuat node baru dengan data yang diberikan. Yang new node.ref sama dengan self start node itu untuk mengatur referensi node baru ke node yang saat ini menjadi awal linked listnya. Terus yang self start node sama dengan new node itu untuk menjadikan node baru sebagai awal linked list. Terus yang def insert add and self data itu metode untuk memasukkan elemen baru di akhir linked list. Ya, dan yang new node sama dengan node data membuat node baru dengan data yang diberikan. Terus yang if self start node is known itu memeriksa apakah linked list masih kosong apa enggak itu. Jika iya maka node baru menjadi awal linked listnya. Jika tidak kosong maka n sama dengan self start node itu membuat variabel n untuk menunjukkan ke awal linked list. Terus yang while n.ref is not known itu melakukan literasi hingga menemukan node terakhir dalam linked listnya. Terus yang n.ref sama dengan new node
mengatur referensi dari node terakhir ke node yang baru. Sehingga node baru menjadi elemen terakhirnya. Terus yang kedua yang line 102 ini def trace list self itu apa ya? Kayak sebuah metode untuk menelusuri traverse seluruh linked list dan mencetak setiap elemennya. Terus yang if self start not is known itu untuk memeriksa apakah linked listnya itu kosong apa enggak. Dan jika iya mencetak pesan bahwa list has no element. Terus jika tidak kosong maka n sama dengan self dot start node itu untuk membuat variabel n untuk menunjukkan ke awal linked list. Terus yang well n is not known itu melakukan literasi selama n tidak known. Terus yang print n item mencetak data pada node saat ini. Terus yang n sama dengan n.ref itu pindah ke node berikutnya atau selanjutnya. Terus yang def insert after item self x data itu adalah kayak sebuah metode untuk menyisipkan elemen baru setelah elemen tertentu dalam linked listnya. Terus n sama dengan self start node itu membuat variabel n untuk menunjukkan ke awal linked list dan while n is not known itu untuk melakukan iterasi selama n tidak known. Jika ditemukan elemen dengan nilai x keluar dari loop, maka terus selanjutnya itu n sama dengan n.ref itu pindah ke node berikutnya. Dan yang if n is known itu jika loop selesai tanpa menemukan elemen dengan nilai x, mencetak item not in the list. Dan jika ditemukan elemen dengan nilai x, maka new node sama dengan node data itu membuat node baru dengan data yang diberikan. Terus yang new node.ref sama dengan n.ref itu untuk mengatur referensi dari node baru ke node yang sebelumnya ditunjukkan oleh n. Terus yang n.ref sama dengan new node itu untuk mengatur referensi dari node n ke node yang baru. Cukup sekian penjelasannya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oleh lanjut di line 125 ada def insert before item. Nah, itu fungsinya itu untuk menyisipkan sebuah node dengan data tertentu. Terus ada di line 126 itu if self start node is known. Itu em, memeriksa apakah list kosong dan memeriksa self start node. Memastikan bahwa em, node sebelum node tertentu dalam link list yang kosong. Selanjutnya itu ada self start node item di line 130. Itu em, menyisipkan node baru di awal link list. Kode akan membuat node baru dengan data menggunakan new node. New node-nya ini ada di line 131. Nah, node baru yang telah dibuat kemudian dihubungkan ke node awal dengan mengatur new node ref. New node ref ini yang 132. Sehingga node pertama dalam link list ini akhirnya yang selanjutnya self start node diubah untuk menunjukkan ke node baru tersebut. Terus jika kondisi kedua self start node item tidak terpenuhi, maka akan kode akan menggunakan perulangan while untuk mencari node dengan nilai X dalam link list dimulai dari node kedua, self start node. Terus jika node dengan nilai X tidak ditemukan, yaitu N sama N titik ref yang di line 139, maka mencetak pesan item not in the list yang berarti nilai X sebelumnya tidak ada dalam link list. Jika node dengan nilai X ditemukan, maka kode akan membuat node baru dengan data menggunakan new node sama dengan node data. Terus lanjut ke yang def insert at index di line 147 itu digunakan untuk menyisipkan sebuah node dengan data tertentu pada indeks tertentu dalam link list. Pertama, indeks sama dengan 0 jika iya ini berarti
menyisipkan not baru di awal linked list. Terus membuat not baru dengan data menggunakan new not sama dengan not data. Terus di line 150 not baru yang telah dibuat kemudian dihubungkan ke not awal dengan mengatur new not ref untuk menunjukkan ke not awal. Terus n sama dengan self titik start not itu diubah untuk menunjukkan ke not baru tersebut sehingga not baru menjadi not pertama dalam linked list. Terus jika ini kondisi pertama tidak terpenuhi maka kode akan masuk ke blok lain. Ini akan menggunakan perulangan while di line 155. Perulangan ini dimulai dari not awal dan berhenti ketika mencapai not pada indeks sebelumnya. Terus selama perulangan yang n sama dengan n ref ini kode noda ke noda dengan mengikuti referensi ditingkatkan sesuai dengan perpindahan. Jika n adalah non, maka mencetak pesan index out of range, yang berarti indeks yang ingin Anda sisipkan melebihi panjang link list yang tersedia. Terus ini new ada node baru tersebut dihubungkan ke node yang berada pada indeks yang Anda inginkan dengan mengatur new node titik ref sama dengan n titik ref di line 162. Terus lanjut ke line 165 def len. Len ini digunakan untuk menghitung panjang jumlah node dari link list. Terus pertama metode ini memeriksa link list kosong dengan memeriksa self start node. Jika link list tidak kosong, metode akan apa ya namanya? Menginisialisasi variabel count. Selanjutnya metode while di sini kita menggunakan perulangan while lagi di 170. Ini gunanya untuk mengiterasi melalui link list dimulai dari self start node. Oke, lanjut ke def search item. Metode ini digunakan untuk mencari sebuah nilai X dalam link list. Metode ini memeriksa link list kosong dengan menggunakan self start node. Terus jika link list tidak kosong, metode akan menggunakan perulangan while. While-nya itu di line 190. Terus selama perulangan node saat n titik item sama dengan X jika sama mencetak pesan item found dan mengembalikan true untuk menunjukkan bahwa nilai X ditemukan. Terus jika perulangannya selesai dan not dengan nilai X tidak ditemukan, maka akan muncul item not found dan mengembalikan false untuk menunjukkan bahwa nilai X tidak ditemukan di link. Terus lanjut ke def delete at start ini digunakan untuk menghapus node pertama pada di link list ini. Metode ini memeriksa self start node adalah non jika ia mencetak pesan the list has no element to delete. Ini memastikan bahwa Anda tidak mencoba menghapus node dari link list yang kosong. Terus jika link listnya kosong itu self start node menunjukkan ke node kedua dalam link list self start node sama dengan self start node ref dengan mengubah referensi self start node. Metode delete at n ini di line 194 digunakan untuk menghapus link list self start node adalah non. Terus jika link list kosong, kita menggunakan ulangan while di line 200 untuk mencapai node sebelum node terakhir dalam link list. Terus selama perulangan metode memeriksa apakah node berikut n titik ref is not non itu jika ya, n akan diubah menjadi node berikutnya. Ketika perulangan selesai, n akan menunjuk ke node sebelum node terakhir.
Terus I- nref n titik ref not setelah not terakhir ya diatur menjadi non untuk menghapus not terakhir dari link list dengan mengubah referensi n titik ref sama dengan non. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Hmm. Tuh, lanjutan dari apa yang sudah teman saya jelaskan. Ya mungkin bisa dilanjut Abdul. Kode ini mengimplementasi dari metode delete element by value. Itu berfungsi buat menghapus elemen dalam link list berdasarkan nilai yang diberikan. Contohnya variabel X. Kode ini bagian dari implementasi struktur data linked list. Pertama-tama, kode itu ngelakuin pengecekan apakah linked list sudah memiliki elemen atau masih kosong. Terus kalau self start node kepala link itu hasilnya non, maka pesan yang akan muncul, the list has no element to delete. Itu nanti keluarnya gitu. Tapi kalau linked list punya elemen, maka kode itu akan memeriksa eh, apakah nilai elemen pertama sama dengan nilai yang pengen dihapus atau variabel X. Jika iya, node pertama akan ngapus dengan cara ngubah self start underscore node jadi self start underscore node dot ref yang mengarahkan ke node berikutnya di link list. Terus jika elemen yang ingin dihapus tidak berada di node pertama, maka kode akan melakukan perulangan atau yang biasanya disebut while untuk mencari elemen tersebut dalam linked list. Perulangan ini bakalan berlangsung sampai nemuin elemen yang sesuai atau sampai mencapai akhir linked list. Terus dalam perulangan itu kode itu meriksa lagi apa elemen berikutnya sama dengan nilai yang ingin dihapus. Jika sama, kode akan menghentikan perulangan. Dan itu pas udah selesai perulangan, kode memeriksa apakah elemen yang ingin dihapus telah ditemukan. Jika belum ditemukan, hmm, maka pesan yang akan muncul item not found in the list akan dicetak. Yang berarti elemen dengan nilai X tidak ada dalam linked list. Jika elemen yang ingin dihapus ditemukan, maka kode akan menghapusnya dengan mengatur n.ref sehingga mengarah ke node yang berada setelah elemen yang dihapus. Setelah itu, kode ini mengimplementasikan operasi penghapusan elemen berdasarkan nilai dalam linked list. Terus yang kedua itu dari apa? Baris 225 itu juga merupakan implementasi dari dua metode dalam sebuah kelas yang tampaknya berhubungan dengan operasi pada linked list. Metode sum dalam kurung self itu bertujuan buat ngitung jumlah
dari semua elemen dalam linked list yang merupakan bagian dari objek yang dimiliki kelas ini. Pertama-tama tuh metode menginisialisasi n dengan not awal dari linked list. Dari variabel hasil dengan nilai O. Variabel hasil akan digunakan untuk penyimpanan hasil penjumlahan. Habis itu metode pakai perulangan while untuk mengiterasi melalui seluruh elemen dalam linked list. Pada setiap iterasi metode menggunakan perulangan while. Habis itu node saat ini atau n diubah menjadi node berikutnya n.ref untuk melanjutkan ke node berikutnya dalam linked list. Proses ini akan terus berlanjut hingga n menjadi non yang menandakan akhir dari linked list. Akhirnya metode mengembalikan nilai dari variabel hasil yang merupakan jumlah dari semua elemen dalam linked list. Terus di bawahnya itu kan ada def next dalam kurung self, next. Itu digunakan buat gabungin dua linked list, mengambil satu parameter next yang merupakan objek lain dari kelas yang sama, atau setidaknya memiliki struktur yang sesuai dengan linked list. Itu pertama-tama itu ngelakuin pengecekan apakah linked list yang dimiliki oleh objek saat ini sudah kosong atau belum. Jika sudah kosong itu, maka linked list saat ini akan diatur agar sama dengan linked list dari objek next. Sehingga objek saat ini akan memiliki linked list yang sama dengan next. Terus kalau link saat ini nggak ada atau kosong, maka metode akan mencari node terakhir dalam linked list saat ini dengan menggunakan perulangan while hingga menemukan node yang tidak memiliki referensi n.ref is none. Setelah menemukan node terakhir, maka node terakhir tersebut akan diatur untuk merujuk ke node pertama dari linked list next. Dengan ini, linked list dari objek saat ini dan linked list next digabungkan menjadi satu kesatuan. Kedua metode ini memiliki tujuan yang berbeda. Contohnya sum untuk menghitung jumlah elemen dalam linked list, sementara next untuk menggabungkan dua linked list. Terus ini ada line terakhir ya, nomor line 242. Kode ini adalah implementasi dari dua metode dalam sebuah kelas yang tampaknya berhubungan dengan pengurutan dan pembalikan atau reverse linked list. Saya akan menjelaskan masing-masing metodenya. Yang pertama itu ada metode urutin dalam kurung self. Metode ini bertujuan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam linked list secara terurut atau ascending berdasarkan nilai elemen dalam node. Jadi langkahnya itu pertama metode memeriksa apakah linked list kosong atau tidak. Jika kosong, maka tidak ada yang perlu diurutkan dan node akan segera keluar. Jika linked list tidak kosong atau ada isinya, metode menggunakan dua perulangan while bersarang atau nested loops untuk melakukan pengurutan. Terus itu nanti ada perulangan lagi yang digunakan buat mengiterasi melalui seluruh elemen dalam linked list. Di dalam perulangan, terdapat perulangan kedua yang digunakan untuk membandingkan nilai elemen saat ini dengan nilai elemen node berikutnya. Jika elemen saat ini lebih besar daripada nilai elemen node berikutnya, maka itu nanti dilakukan peraturan nilai elemen ini menggunakan ekspresi current.item, next underscore node.item sama dengan next underscore node.item. Dan itu bisa dibaca sendiri. Terus perulangan kedua akan terus berjalan hingga mencapai akhir linked list. Setelah perulangan pertama selesai, metode menggerakkan current ke node berikutnya dalam linked list dan melanjutkan pengurutan sampai seluruh linked list terurut. Metode menggunakan tiga variabel yaitu pref, current, dan next
itu diinisialisasi dengan non. Karena elemen terakhir itu dalam linked list harus merujuk ke non setelah pembalikan. Perulangan while digunakan untuk iterasi melalui seluruh elemen dalam linked list. Itu dalam perulangan itu ada next underscore node yang digunakan untuk menyimpan referensi ke node berikutnya dalam linked list. Terus kemudian diatur menjadi current dan current diatur menjadi next underscore node sehingga kita dapat bergerak ke node berikutnya dalam iterasi. Proses ini akan terus berlanjut hingga mencapai akhir linked list dan akhirnya self.start.underscore node akan diatur untuk merujuk ke pref yang merupakan node pertama setelah pembalikan. Dengan demikian, kedua metode ini digunakan untuk mengurutkan dan membalikkan linked list. Baik, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa melanjutkan teman-teman saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator Mas Gulam. Monggo, Mas Gulam. Mas, halo, halo. Oke, mungkin orangnya hilang ya. Jadi biar saya aja harus yang nutup. Sekian dari kelompok kami. Dan dari kami, bila ada kurang jelas atau kurang jelas untuk menjelaskannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Namaste.